Welcome to SDGs Sustainable Development Goals video. Perkenalkan, nama saya Otelika Sasika dengan NIM 220106646262 dari kelas 2022B Prodi Psikologi. Tujuan riset terkait industri, inovasi, dan infrastruktur di Semanor. Yang pertama, saya akan mengetahui terkait industri, inovasi, dan infrastruktur di Semanor. Kedua, saya ingin mengetahui bagaimana sistem industri, inovasi, dan infrastruktur sangat penting adanya di Semanor. Dan yang ketiga, saya ingin mengetahui perbedaan adanya sistem industri, inovasi, dan infrastruktur dengan sebelum adanya sistem industri, inovasi, dan infrastruktur di Semanor. Lokasi riset gambar Semanor atau SMA Negeri Olahraga Jawa Timur yang menjadi lokasi riset SDGs 9 serta menjadi tempat saya melakukan studi independen. Metode yang digunakan selama penelitian atau riset ini yang pertama, melihat situasi atau observasi dari industri yang dilakukan oleh Semanor. Yang kedua, melihat situasi atau observasi dari inovasi yang dilakukan oleh Semanor. Dan yang ketiga, melihat situasi atau observasi dari infrastruktur apa saja yang berkembang di Semanor. Yang keempat, melihat dari informasi-informasi yang diberikan selama melakukan studi independen. Dan yang kelima, menggabungkan informasi tersebut dan disesuaikan dengan SDGs. Apa itu SDGs atau Sustainable Development Goals? Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan kesepakatan global nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini merupakan gambar SDGs nomor 9 yaitu Industry, Innovation, and Infrastructure. Selanjutnya ada penjelasan industri. Industri adalah aktivitas yang menggunakan mesin dan peralatan untuk mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Itu dilakukan di gedung-gedung yang sangat besar yang disebut pabrik, tempat banyak orang bekerja. Selanjutnya inovasi. Inovasi adalah perubahan dan perbaikan pada proses yang membuat hidup orang lebih mudah. Itu bisa menjadi ide baru atau cara kerja yang berbeda. Selanjutnya infrastruktur. Infrastruktur adalah fasilitas yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas tertentu yang membantu masyarakat berfungsi. Contoh infrastruktur bisa berupa erosi atau jembatan, tetapi juga sekolah atau rumah sakit. Penjelasan industri, inovasi, dan infrastruktur. Industrialisasi berkelanjutan, inovasi, dan infrastruktur berkualitas adalah alat dasar untuk meningkatkan ekonomi pembangunan dan karenanya kehidupan orang-orang yang tinggal di negara-negara termiskin. Inovasi dan teknologi baru sangat penting dalam memecahkan masalah ekonomi dan lingkungan. Penting bagi negara-negara untuk mendedikasikan uang untuk meneliti hal-hal ini dan semua keberlanjutan. Banyak negara berkembang masih membutuhkan infrastruktur berkualitas seperti jalan, sanitasi, listrik, dan internet. Perbaikan di area ini akan berdampak besar pada kualitas hidup jutaan orang. Tujuan utama komunitas internasional adalah untuk menciptakan solusi yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kehidupan semua orang. Karena semua alasan ini, meningkatkan sistem industri dengan berinvestasi dalam inovasi dan memperbaiki infrastruktur memerlukan upaya dari semua pemerintah dan dari kita semua sebagai komunitas global. Target untuk menciptakan infrastruktur yang tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang pertama, ada membangun infrastruktur yang berkelanjutan, tangguh, dan inklusif. Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan, dan tangguh termasuk infrastruktur regional dan lintas batas untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan adil bagi semua. Selanjutnya ada mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan. Mempromosikan industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan pangsa industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan keadaan nasional, dan
dan menggandakan pangsanya di negara-negara yang paling kurang berkembang. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan akses ke layanan keuangan dan pasar. Meningkatkan akses usaha industri skala kecil dan usaha lainnya, khususnya di negara-negara berkembang, terhadap layanan keuangan termasuk kredit terjangkau dan integrasinya ke dalam rantai nilai dan pasar. Selanjutnya ada tingkatkan semua industri dan infrastruktur untuk berkelanjutan. Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan memperbarui industri agar berkelanjutan dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan adopsi teknologi dan proses industri yang bersih dan ramah lingkungan secara besar. Dengan semuanya, negara mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Selanjutnya ada yang kelima, yaitu meningkatkan penelitian dan memperbaiki teknologi industri. Meningkatkan penelitian ilmiah, meningkatkan kemampuan teknologi sektor industri di semua negara, khususnya negara-negara berkembang, termasuk pada tahun 2030, mendorong inovasi dan secara substansial meningkatkan jumlah pekerja penelitian dan pengembangan per 1 juta orang dan pengeluaran penelitian dan pengembangan publik dan swasta. Selanjutnya yang keenam ada memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan bagi negara-negara berkembang. Memfasilitasi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan tangguh di negara-negara berkembang melalui peningkatan dukungan keuangan, teknologi, dan teknis kepada negara-negara Afrika, negara-negara kurang berkembang, negara-negara berkembang terkurung daratan, dan negara-negara kepulauan kecil yang sedang berkembang. Selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu dukung pengembangan teknologi dalam negeri dan diversifikasi industri. Mendukung pengembangan teknologi, penelitian, dan inovasi dalam negeri di negara-negara berkembang termasuk dengan memastikan lingkungan kebijakan yang kondusif untuk antara lain diversifikasi industri dan nilai tambah komoditas. Selanjutnya yang terakhir ada akses universal terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Meningkatkan akses ke teknologi informasi dan komunikasi secara signifikan dan berupaya menyediakan akses internet yang universal dan terjangkau di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020. Selanjutnya ada gambar industri di Semanor. Semanor menjalin kerjasama dengan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi olahraga, manufaktur alat atau jasa pelatihan. Kerjasama ini mendorong berkembangnya industri yang berorientasi inovatif dan berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem industri nasional. Semanor melakukan pelatihan terkait industri teknologi olahraga, membekali siswa agar kelak mampu menjadi pelaku industri atau inovator di bidang pengembangan perangkat dan jasa industri olahraga. Selanjutnya ada gambar inovasi di Semanor. Guru mendapatkan pelatihan untuk menguasai teknologi terbaru dalam pendidikan sehingga mampu menyampaikan materi secara menarik dan sesuai kebutuhan zaman. Semanor menerapkan metode pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan dan minat siswa, seperti flip classroom, belajar berbasis permainan, dan studi kasus nyata yang mendukung pengembangan karakter dan kompetensi dasar siswa. Selanjutnya ada gambar infrastruktur di Semanor. Semanor menyediakan fasilitas olahraga yang lengkap dan mutakhir, seperti stadion, lapangan multi olahraga, dan gimnasium. Infrastruktur ini merupakan fondasi penting agar kegiatan latihan dan kompetisi berjalan optimal, mendukung peningkatan prestasi atlet dan meningkatkan daya saing nasional. Semanor berupaya mengintegrasikan konsep green building dan energi terbarukan dalam pengelolaan fasilitasnya, seperti penggunaan panel surya dan sistem pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Inisiatif ini mendorong pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inovatif. Selanjutnya, testimoni mahasiswa. Pengalaman melakukan riset di Semanor memberikan saya wawasan yang mendalam tentang bagaimana sebuah institusi pendidikan olahraga dapat berperan signifikan dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs nomor 9, yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Selama proses riset, saya menyadari bahwa Semanor tidak hanya berfokus pada aspek pendidikan akademis dan pelatihan olahraga, tetapi juga berupaya menghadirkan fasilitas dan inovasi yang mendukung perkembangan atlet muda dan prestasi akademik mereka. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pengalaman melakukan riset SDGs dan studi independen di Semanor memberikan sangat banyak
pembelajaran dan pengetahuan. Saya juga dapat menerapkan ilmu yang saya miliki saat diberikan di kampus untuk langsung saya praktekkan selama saya menjalani studi independen di Semanor. Saya juga mendapatkan insight baru terkait olahraga dan pentingnya kesehatan mental pada para atlet di Semanor. Secara keseluruhan, pengalaman riset di Semanor memperkuat keyakinan bahwa kolaborasi antara pendidikan, olahraga, dan inovasi adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkualitas tinggi sesuai target SDGs ke-9. Terima kasih.